1.171 siswa menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Pasca 570 pelajar keracunan MBG Dapur STTG di Kadungora, Garut, Jawa Barat juga ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Lebih dari 160 siswa diduga keracunan usai menyantap MBG. Nanya, tahu nggak sih yang masalah lagi rame sekarang, yang masalah MBG itu yang keracunan? Oh, banget, itu lagi rame banget ya di berita. Iya, kamu nggak penasaran kah mau bahas sama teman-teman? Pengen banget, apa kita diskusin aja ya sama teman-teman supaya bisa tahu pikiran masing-masing. Iya, aku juga penasaran, MBG ini sebenarnya ngebantu nggak sih buat anak-anak? Iya, yuk kita langsung diskusiin aja. Yuk. Itu ada Nela, Mbak Waki sama Vina, kita ajak sekalian yuk. Nah, boleh yuk. Dia terlihat. Hai guys, kalian lagi apa? Ini lagi ngobrolin yang tadi. Mau nggak sih ikut kita diskusi soal MBG? Bener banget, karena lagi rame banget tuh di berita. Mau nggak? Yuk kita ke Musola Cinta. Yuk. Udah ada. Yuk. Dah. Guys, tau gak sih kalian yang masalah MBG viral terus yang anak-anak pada keracunan? Tahu. Nah, kalian pada penasaran gak sih gimana kalau sekarang kita ngebahas itu? Yuk kita diskusiin gitu ya, biar kita tahu pemikiran satu sama lain. Aku mau nanya ke kalian, menurut kalian tuh MBG tuh beneran berguna nggak sih buat anak-anak? Menurutku kan di Indonesia itu masalah gizi kan banyak. Nah, masalah gizi kan apa? Yang paling banyak itu kan di anak-anak. Nah, untuk mengatasi itu kan di MBG kita bisa. Nice. Nah, iya itu Mbak, MBG itu sangat berguna. Apalagi sekarang itu banyak anak-anak yang terkena stunting gitu. Jadi MBG menurut saya itu sangat berguna sekali Mbak. Tapi faktor-faktor apa aja sih yang membuat anak-anak bikin stunting? Menurutku faktor ekonomi sih jadi salah satunya. Tapi menurutku edukasi gizi itu juga sangat penting sih. Bener banget sih, menurutku ibu-ibu harus tahu pengetahuan soal gizi. Sebenarnya program MBG itu bagus banget, tapi oknumnya yang bikin gak bagus. Contohnya itu kayak yang kemarin, berita keracunan dan porsinya dikurangi. Itu enggak banget sih menurutku. Menurutku pribadi itu sangat setuju sekali dengan program MBG itu. Yang bermasalah itu bukan programnya, tapi oknum-oknumnya yang ada di situ, bukan? Benar sih. Apalagi kan MBG itu kan udah dibagikan ke seluruh daerah kan. Jadi sangat berguna pastinya. Ya, soalnya kan juga banyak anak-anak yang kayak ingat nggak sih dulu yang anak-anaknya jago kalau pakai ulat apa? Yang ulat sabun. Iya. Iya, karena dengan ada MBG dia jadi bisa makan makanan dengan gizi seimbang nggak sih? Dan juga layak pasti. Iya, walaupun ya emang ulat itu mengandung protein, tapi kan kayak kurang gimana kalau dibawa ke sekolah kan? Ya beberapa orang itu jijik gitu kan. Iya, betul. Jadi menurutku sih emang bagus programnya, yang pertama ya oknumnya. Tapi menurut kalian tuh MBG itu udah pas gimana sih? Ada yang pas, ada yang enggak sih, tergantung Daerah biasanya tergantung daerah sama MBG-nya enggak sih? Nah, nih, kan kemarin ada peraturan terkait minuman kota, susu kota. Kalau kalian menurut itu gimana? Itu baik gak sih secara gizinya? Karena dia UPF sih menurutku kurang sih, tapi dilihat lagi kalau dia ya emang apa sih kandungannya itu sesuai atau belum
gulanya nggak berlebihan masih oke ya. Tapi kalau yang berasa-rasa menurutku nggak bagus ya. Yang kemarin itu kasusnya nugget itu gimana? Oh iya, oke ya. Ada juga yang hamburger itu malah kurang proteinnya. Yang warna pink itu nggak sih yang gini-gini ya? Kan itu. Padahal itu bagus banget untuk program MBG, makan bergizi gratis. Tapi kok makan itu nggak bergizi? Sangat disayangkan banget. Iya, malah banyak ultra proses. Makan berarti dari oknum-oknumnya. Sebenarnya programnya udah bagus untuk mencegah stunting. Tapi oknumnya yang salah menggunakan. Selamanya dilepas Kalian tahu nggak? Menurut kalian itu ahli gizi itu penting nggak sih dalam program MBG itu? Penting banget sih. Kalau misalnya nggak ada ahli gizi, siapa yang tentuin menunya? Dari mana kita tahu itu makanan bergizi atau enggak? Iya, porsi-porsinya, takaran-takarannya sesuai apa gitu gimana? Tapi kalian tahu nggak di D1 sendiri itu bahkan yang bukan jurusan ahli gizi bisa jadi ahli gizi. Makanya kayak sampai ada ini sih ya, sampai keracunan, sampai menunya itu kayak agak sesuai dengan gizi seimbang gitu. Nanti itu diperbaiki dari MBG ini. Tapi menurut kalian apa aja sih dampak dari masalah gizi itu selain stunting? Dan juga pertumbuhan itu terhambat dan juga waktu belajar itu kayak kurang konsentrasi. Sama juga menurutku nih kalau kita ada masalah gizi pastinya bakal meningkatkan resiko penyakit sindrom metabolik nggak sih? Dan juga terus kalau di remaja itu juga bisa meningkatkan terkena anemia. Iya, anemia sama kalau untuk orang dewasa mungkin hipertensi ya bisa. Jadi emang harus